Oke, terima kasih Kak Nana Mudana atas penjelasannya Cik Sari. Luar biasa sekali kisah-kisah yang Cik Sari bagikan tadi sangat menginspirasi bagi kami-kami semua. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang baru bisa join ya, karena tadi full banget gitu. Terus kebetulan sambil jalan tuh mungkin ada beberapa yang koneksinya nggak lancar, jadi ada teman-teman yang lock out atau yang keluar. Jadi ini ya saya baru bisa masuk-masukin yang baru-baru nih. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat, Ci. Mungkin saya akan batasin dulu ya, Ci ya. Kita akan buka pertanyaan 3 untuk di chat dan 3 lagi untuk bertanya secara langsung ke Cik Sari. Ya, tadi udah ada teman yang mengangkat tangan juga. Gitu. Dan pertanyaan pertama ini datang dari Sarni Simbolon. Ya. Ini mengenai penjelasan awal Cici tadi. Jadi jiwa-jiwa yang sama dari awal semesta ini tercipta ya. Terus bagaimana penjelasan perkembangan populasi dunia yang terus naik? Bukankah zaman dulu dengan sekarang berbeda populasinya? Sangat berbeda katanya. Nah ini tanggapan dari Cici gimana nih? Tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi saya jelaskan mengapa populasi dunia ini makin meningkat, sedangkan dulu beda, mungkin tidak sesesak sekarang, tapi kenapa sekarang banyak manusia, sedangkan manusia selalu terlahir, mati, gitu kan. Harusnya kan sama. Nah, itu jawabannya adalah karena yang terlahir dan meninggal ini nggak hanya di manusia bumi aja, tapi ada datang dari planet lain, dari alam lain, baik itu alam surga maupun alam peta. Peta ini hantu gentayangan ya, ataupun dari alam neraka. Alam-alam lain semuanya bisa terlahir di bumi. Jadi makanya kenapa jumlah populasi bumi ini tidak stagnan, tidak tetap. Karena itu jawabannya, karena terlahir dari berbagai dimensi alam kehidupan. Oke. Terus ini juga ada dari Wirya, ini mengenai tugas hidup kita yang belum terselesaikan. Saya rasa ini tadi Cici juga udah ada jelasin ya, kenapa kita, alasannya kenapa kita perlu mengetahui past life kita gitu. Ini jadi kita skip aja. Kemudian ada dari Andi. Izin bertanya Cik Sari, tadi dikatakan pikiran terakhir sebelum menjelang kematian sangat menentukan kehidupan kita berikutnya. Bagaimana dengan karma perbuatan kita? Apakah hanya sebatas penyerta dalam kehidupan berikutnya, ataukah juga turut menentukan kehidupan kita berikutnya, selain pikiran terakhir sebelum menjelang kematian? Iya, jadi pikiran terakhir menjelang kematian ini enggak serta-merta atau sekonyong-konyong tiba-tiba datang begitu saja ya, tanpa akumulasi dari karma-karma perbuatan baik yang sudah kita lakukan semasa hidup. Misalnya, kita semasa hidup misalnya banyak berpikir negatif, berbuat jahat, dan lain-lain. Ketika kita meninggal, belum tentu kita bisa berpikir pikiran yang baik. Pasti pikiran jahat ini, pikiran negatif terbawa ketika kita meninggal. Begitu juga ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup ini, keseharian kita memikirkan hal-hal baik. Maka ketika kita menjelang kematian, itu kemungkinan besar 90% pasti hal-hal baik yang akan muncul dari dalam batin kita. Jadi, pikiran menjelang kematian ini itu adalah akumulasi dari perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Seperti itu, jadi ada korelasinya sekali. Ya, jadi bukan berarti walaupun pikiran terakhir di menjelang kematian itu turut serta menentukan kehidupan kita, bukan berarti karma-karma lampau yang sudah kita perbuat itu hilang gitu ya Kak Ci ya. Masih tetap ada gitu kan ya. Iya, masih tetap ada. Oke, baik. Selanjutnya ini ternyata banyak banget pertanyaan yang udah masuk Ci. Sampai jam 5 kan? Kita sampai jam 5, kita nggak tahu sih nanti. Mudah-mudahan cukup gitu. Past life itu apakah hanya muncul melalui meditasi terapi atau meditasi atau terapi past life? Apakah mengetahui past life bisa muncul dari mimpi? Nah, tadi saya lupa jelaskan, benar. Jadi kadang-kadang selain dari meditasi, past life regression, kalau diri saya sendiri kadang-kadang kayak muncul begitu aja, lagi bengong gitu, lagi bengong, terus tiba-tiba kayak muncul satu gambaran tentang orang lain ataupun tentang diri kita. Jadi kayak lagi biasa aja, nggak kondisi meditasi. Tapi ketika kondisi biasa, otak kita itu kayak lagi tenang. Jadi itu bisa juga.
terjadi. Yang kedua, bisa juga dari mimpi. Kebanyakan saya punya klien-klien itu ketika di past life regression, mereka pernah melihat potongan-potongan cerita ini dari mimpi mereka. Ternyata mereka pas terakhir kan saya tanyakan, gimana rasanya setelah past life? Apakah pernah melihat potongan cerita ini keseharian? Apa pernah melihat? Katanya, iya saya pernah melihatnya dalam mimpi, tapi cuma sedikit. Nah, ketika sekarang ini, ketika di past life regression, kan lebih detail kan saya kalau saya kalau terapi lebih detail ceritanya gitu. Dari mimpi bisa, misalnya kita setelah mimpinya itu terus misalnya ada juga satu teman saya, dia kalau mimpi tentang alam dewa. Jadi di mana dia ini selalu mimpinya selalu ditendang dari alam dewa. Jadi katanya kamu nggak boleh masuk gitu. Jadi itu maksudnya di kehidupan sekarang kita harus membayar karmanya sebagai manusia, membersihkan kekotoran batinnya mungkin supaya suatu saat dia bisa naik lagi, bisa terlahir di alam dewa ya, sebelum kita ke nibbana, kita memang tujuannya nibbana. Tapi kan selama kekotoran batin kita masih ada, kita bisa saja terlahir di alam-alam yang lain. Dan kalau bagus ya dapat syukur, kita bisa ke alam bahagia, alam dewa itu bagus. Ada juga teman yang selalu punya mimpi, dia ini kayak ditunggu di sana, kayak sudah ditunggu di alam surga ini untuk balik gitu. Jadi sekarang dia di kehidupan menjadi manusia, dia menyelesaikan karma-karmanya, tugas-tugasnya, nanti setelah dia meninggal, dia seperti udah tahu, nanti saya akan kembali lagi ke sana, ke alam, sebelum saya ada di sini. Seperti itu, bisa lewat mimpi. I see. Jadi kurang lebih saya jadi inget itu drama Korea yang mengenai Legend of the Blue Sea. Dia bisa mengetahui kehidupan masa lalunya melalui mimpi, Ci, gitu. Jadi gambaran-gambaran yang seperti Cici sebutkan tadi muncul di dalam mimpi dia, gitu. Bisa. Okay. Bisa, jadi kalau teman-teman ada melihat potongan ceritanya kok gini terus ya. Nah, nanti mungkin boleh kita pas live regression atau konsultasi sama saya, nanti coba kita gali lagi. Atau mungkin itu pas live teman-teman. Oke, seperti itu Dewi. Oke, ini juga ada penjelasan mengenai Pak Indra Gunawan mengenai kelahiran jumlah populasi manusia tadi yang dibandingkan dengan banyaknya hewan. Terima kasih Pak Indra. Kemudian dari Pak Bambang Rendra Kuncoro. Namo Buddhaya Yanti, dalam perspektif Yanti, apa benar sebagian besar kematian manusia saat ini berakhir dengan kelahiran di 4 alam rendah? Kan Ya, seperti itulah. Jadi kan piramida, kita kan kehidupan alam kehidupan ini kan seperti piramida, di mana yang paling atasnya ini, paling puncak, ini adalah alam Brahma, arupa Brahma atau Brahma tanpa rupa ya. Tentu saja di alam yang paling bagus ini, itu hanya sedikit. Sedangkan yang di bawah ini adalah alam neraka. Yang di bawah sini ya, di bawahnya piramida ini adalah alam neraka. Kita bisa bayangkan kalau piramida seperti ini, berarti yang di bawah-bawah sini itu banyak sekali jumlahnya. Lalu ada alam neraka, alam asura, alam peta. Nah, makanya kan alam peta ini juga banyak. Nanti saya akan cerita. Lalu alam binatang. Manusia ini tengah-tengah. Ini manusia ada di tengah-tengah. Tidak banyak juga, tidak sedikit juga, pokoknya sedang-sedang saja lah gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang punya sixth sense atau punya bakat melihat makhluk-makhluk lain, pasti teman-teman akan melihat jumlah makhluk-makhluk yang hantu gentayangan atau alam petanya banyak sekali. Banyak sekali, bahkan kalau kita berdoa untuk mereka ya, misalnya kita berdoa pelimpahan jasa, atau kita memancarkan cinta kasih untuk makhluk yang tidak terlihat, itu jumlahnya banyak, bisa mungkin ketika kita mendoakan satu, yang lainnya datang dan akhirnya bisa ribuan. Akhirnya bisa kita ribuan memancarkan meta kepada makhluk-makhluk itu. Atau bahkan kalau mereka karma cukup matang, dengan kita memancarkan cinta kasih, limpahan jasa, mereka bisa melanjutkan ke perjalanan alam yang lebih baik kalau karma mereka sudah matang. Jadi banyak sekali memang. Iya. Jadi makanya saya sarankan hati-hati dengan pikiran, terus berbuat baik. Benar banget. Ya? Iya, mengingat kesempatan untuk berbuat baik di alam rendah itu sangat langka ya, Ci. Betul, karena mereka mengharapkan kebaikan dari kita ini. Seperti itu. Makanya gak enak banget ya, jangan sampai ya. Iya. Harus selamat diri kita, baru kita menyelamatkan orang lain.
Oke, selanjutnya dari Lili. Cik Sari, past life yang muncul itu past life satu kali sebelum kehidupan sekali, atau yang past life keberapa yang akan muncul dulu? Nah, kalau biasanya sepengalaman saya dan juga regresi dengan klien-klien saya, biasanya saya akan bawa mereka ke past life yang berhubungan dengan kasus mereka. Misalnya mereka bilang, saya mau tahu dong di kehidupan sekarang ini misi jiwa saya apa, atau tugas saya apa, saya harus ngapain. Saya langsung bawa direct mereka ke past life yang berhubungan dengan itu. Bisa itu kehidupan yang 3, 5, atau 10 sebelumnya bisa, atau bahkan yang jutaan atau ribuan sebelumnya ada. Waktu peradaban pertama kali, peradaban mungkin kalau kita tahu, mungkin peradaban, mungkin kita bilang Lemurian ya, kalau teman-teman mungkin tahu, yang dimana mereka usianya 80.000 tahun. Nah, dalam Buddhis kan juga ada ya, makhluk yang usianya 80.000 tahun di zaman dahulu kala. Itu ada yang kebawa memori sampai ke situ, ada. Nah, jadi tergantung kita case-nya apa, itu bisa loncat-loncat. Jadi nggak langsung kita ke yang kemarin atau berapa ratus, nggak tentu. Tergantung kita aksesnya. Biasanya ini ngacak sih, ngacak. Iya, iya. Iya, kayak gitu lebih ini juga sih, Ci, ya, lebih masuk, lebih mudah juga memudahkan kita ya, karena kalau kita ngelihat satu persatu dari kehidupan kan nggak terbatas juga ya. Betul, dan kita terbatas manusia biasa. Kita mungkin hanya bisa melihat ya paling 5-10 past life gitu ya, yang bisa melihat semua itu hanya sama Sang Buddha, yang bisa melihat. Nah, jadi kita masih jauh ya, mungkin ya tidak sebanyak sama Sang Buddha. Iya, ya itu tadi Cik Lili ya penjelasannya. Kemudian ada dari Sis Elisa Sagala. Oh, ini Sis Elisa mau cerita sedikit nih. Terima kasih Sis Sari ilmunya. Saya jadi curiga kalau saya reinkarnasi Nabi Elisa. Saya suka bertani, suka nolong orang lain. Bahkan saat ini saya punya bisnis jasa kontraktor untuk menolong teman-teman yang menganggur. Wow, luar biasa Sis Elisa, Kanan. Semoga kelak saya bisa menumbuhkan orang sakit dan lain-lain. Sadu, sadu, sadu. Sorry Cik Sari, bisa gak saya tanya pas live saya? Wah, ini kayaknya butuh sesi sendiri nih dari Bro Frankie. Nanti bisa langsung kontak Cik Sari ya. Tadi Frankie apa Elisa? Yang Ci Elisa dia cerita mengenai kalau mengenai kegiatan dia yang dia suka menolong gitu. Jadi dia cerita. Nah, kemudian kalau yang pengen tahu past life-nya itu dari Ko Frankie Fongso. Frankie Fongso. Tuh, nah ini masih ada satu lagi Ci dari Sis Sylvia Francisca. Sari mau tanya dong, saya sering mimpi bertemu dengan orang-orang yang tidak saya kenal di dunia ini. Apakah mereka bagian dari past life saya? Iya, bisa jadi. Mungkin orang-orang itu ada di past life kita. Nah, mungkin bisa ditelusuri lagi. Atau Sis Sylvia ya, bisa meditasi. Coba diniatkan. Jadi cara meditasinya kita ketika meditasi, kita tenang dulu. Mungkin tenang dengan meditasi nafas ya. Panas hati, bisa nafas. Terus kita mungkin niatkan kita ingin mengakses mimpi saya yang kemarin itu, apa sih, orang-orang itu siapa, bisa. Nanti mudah-mudahan bisa bertemu. Biasanya orang-orang yang dikasih penglihatan melalui mimpi, mereka untuk mengakses alam bawah sadarnya atau pikiran subsadarnya ini bisa lebih cepat sih. Biasanya dengan meditasi seharusnya mereka punya bakat bisa. Ya. Nah, nanti bisa dipraktekkan nih si Sylvia. Nah, ini terakhir ya yang melalui chat dari Bro Frankie Lim. Cisari, kenapa anak saya gak akur dengan anak saya yang udah lama? Maksudnya anak yang udah lama nih, mungkin anak sebelumnya gitu ya. Apakah saya hutang karma dengan anak saya? Iya, bisa jadi, bisa jadi. Jadi orang tua dan anak itu tidak akur, itu pasti ada karma bawaan di masa lampau. Kalau si wanita ini tadi saya cerita mungkin tidak akur dengan orang tuanya, yang ternyata dulu orang tuanya adalah kakak atau adiknya dia di masa lampau. Lalu si wanita ini dia baca pace ya, jadi dia baca kayak, pace tahu kan ya? Kayak kehidupan orang gitu, dalam Chinese, ilmu Chinese, yang elemen-elemen itu loh, pace. Memang apa ya, di pace ini
seperti sudah ada gambaran memang dia akurnya sama siapa, oh sama papahnya akur, sama mamanya elemennya karena begini tidak akur. Jadi kadang-kadang kita ini terlahir di tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, lalu jam berapa, itu semua kayak sudah ada garisannya, sebenarnya sudah ada bacaannya. Kalau orang-orang dulu pinter bisa menemukan melalui ilmu astrologi, pace, dan lain-lain. Itu sudah ada garisannya, dan itu memang garisan itu kita bawa dari karma-karma kita. Jadi seperti itu bisa terjadi. Jadi memang dalam ilmu pace pun sudah tertulis juga, oh dia memang cocoknya sama papahnya, sama mamanya memang nggak cocok, seperti itu. Jadi seperti itu bisa terjadi. Jadi yang PR-nya adalah dicocokin gitu, harus ada pencocokan diri, harus cari celahnya ini apa sih yang bikin nggak cocok, yang bikin cocok gitu, harus dicari tahu. Nah itu bisa konsultasi langsung dengan Cik Sari juga. Baik, untuk teman-teman yang mau tanya langsung atau diskusi langsung dengan Cik Sari, boleh angkat tangannya gitu ya. Jadi nanti saya akan unmute gitu. Tadi sih ada dari Susung Wisnu ya, kalau nggak salah yang angkat tangan ya. Jadi mau tanya nggak Susung Wisnu? Saya udah unmute tadi, minta beliau untuk unmute. Pemerintah. Halo. Halo, Ko Wisnu. Oh, nggak jadi kali ya. Baik, sambil nunggu aja ya, karena kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Sayang banget kalau misalnya sampai dilewatkan gitu. Nah, kalau sehubungan dengan kita masih nunggu pertanyaan, nah saya juga mau nanya nih, Ci. Boleh. Nah, tadi kan teman-teman, sebagian dari teman-teman udah ada yang nanya mengenai mimpi bertemu dengan orang, apakah berhubungan dengan past life kita atau enggak. Nah, kalau misalnya saat ini kita mimpi nih, nggak usah ke past life yang di kehidupan sebelumnya, di kehidupan ini juga, tapi di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, Ci. Kita bertemu dengan leluhur kita misalnya. Nah, itu perlu nggak sih kita berpikir, kenapa ya leluhur kita datang dalam mimpi kita, atau kita hanya bisa berpikir, mungkin juga cuma mimpi aja. Nah, baiknya tuh seperti apa, Ci? Perlu berpikir agak worry gitu, atau kita just santai aja deh gitu. Oke, jadi mimpi ini sebenarnya ada beberapa macam, jadi nggak selalu ada maknanya. Kadang-kadang mimpi ini ada bunga tidur, kadang cuma bunga tidur, ada mimpi yang karena ke bawah pikiran bawah sadarnya. Misalnya saya lagi ruwet masalah kerjaan ya, mungkin desain gitu ya, satu desain saya ruwet, ini belum dapat ide-idenya, terus sampai ke bawah mimpi. Saya lagi ngerjain desain gitu. Nah, itu karena pikiran bawah sadarnya belum selesai. Jadi kayak apa yang kita pikirkan dalam keseharian atau apa yang kita pendam itu bisa keluar melalui mimpi. Nah, lalu ada juga mimpi yang kita seperti dikasih petunjuk dengan dewa atau makhluk lain ya. Seperti mungkin petunjuk kehidupan bisa juga, atau wangsit lah kalau kata orang gitu ya, ada juga bisa. Nah, tapi ada juga mimpi yang memang ini dia menggambarkan ingatan bawah sadarnya yang ketika dia masih di kehidupan lampau. Atau seperti itu tadi, seperti selfie tadi ya, dia bisa mengingat kehidupannya di yang lampau. Atau tadi, seperti Dewi bisa juga ketika mimpi ini dimimpiin oleh orang yang sudah meninggal, atau leluhur, atau orang tua kita. Kadang-kadang orang tua yang baru meninggal, atau sama keluarga, biasanya mereka suka kasih pesan lewat mimpi. Biasanya kasih pesan ini nggak harus melalui orang terdekat. Kadang kalau orang terdekatnya orang skeptis, kayak badak, kalau kita bilang nggak percaya aneh yang hal-hal begitu, biasanya dia nggak akan datengin mimpi orang-orang yang nggak percaya. Tapi kalau orang-orang yang mungkin punya intuisi bagus, dia mungkin terbuka dengan hal-hal seperti itu, dia akan datengin melalui mimpi orang-orang yang bisa diajak komunikasi sama dia untuk menyampaikan pesan, misalnya menyampaikan pesan dalam dia mewujud dalam satu sosok yang bercahaya, tersenyum, pakaiannya bagus, indah. Dia cuman menampakkan begitu aja. Oh, berarti kalau kayak gitu tandanya dia sudah baik-baik saja, sudah bahagia, sudah bagus. Tapi kadang ada juga mimpi yang leluhur atau orang tua atau sanak keluarga kita datang ke mimpi kita, dia kayak
berpakaian lusuh, pucet, kurus gitu ya. Kadang-kadang kasih pesan mau apa ya? Tapi yang kasih pesan itu juga teman-teman perlu hati-hati karena banyak makhluk yang menyamar menjadi sanak keluarga kita juga. Ada yang seperti itu. Tapi Oh, I kalau see. beberapanya ada juga yang benar itu sanak keluarga kita suka kasih pesan lewat mimpi. Nah, biasanya kalau leluhur atau sanak keluarga yang kita lihat tidak baik keadaannya, yang harus kita lakukan adalah mendoakan dia atau kita bisa memancarkan cinta kasih buat dia, pelimpahan jasa, patidana, supaya dia di kehidupan sekarang ini bisa terlahir ke alam yang lebih baik lagi. Begitu Dewi, ada pesan juga biasanya. Oh, oke. I see, I see. Jadi jalan tengah itu tadi ya, Ci ya, kita nggak boleh terlalu worry, tapi nggak boleh juga terlalu menyepelekan gitu ya. Iya, jalan tengah. Pokoknya kita kadang-kadang dikasih mungkin ada gift seperti Dewi juga kan. Dewi kuat juga nih kayaknya. Kadang dikasih kemampuan kayak gini. Nah, cuman makanya kita harus belajar dhamma yang baik supaya kita bisa ketika memiliki kemampuan ini kita bisa imbangi dengan kebijaksanaan. Makanya ketika kita bijaksana, kita melihat hal-hal seperti itu tidak goyang gitu, tidak takutan, tidak worry. Jadi kita bisa menanggapinya dengan positif, bisa Oh, I manfaat, see. manfaat. Makanya itu bagus sekali Dewi jika punya kemampuan seperti itu, terus dikembangkan sambil belajar dhamma supaya kebijaksanaannya makin meningkat. Bagus Dewi. Oke, makasih Cici. Terus ini ada satu lagi pertanyaan titipan nih Ci dari anggota bodinya Nayan juga. Nah ini Iya dia boleh. cowok kebetulan ya, mungkin dia ada naksir cewek nih. Kalau ada cowok deketin cewek dia maksudnya cewek gitu. Dia lihat pas live si cowok dulu apa enggak ya katanya? Maksudnya gimana? Kalau ada cowok deketin cewek gitu kan, Ya. si cewek perlu lihat pas live cowok dulu atau enggak gitu? Ceweknya ini punya kemampuan nggak ngomong-ngomong? Ini nggak tahu nih cewek yang dia suka nih. Kalau punya kemampuan, biasanya tiba-tiba sekelebet kelihatan aja gitu. Tapi kalau ceweknya punya kemampuan, terus juga mungkin nggak ada perasaan balik gitu ya, biasa cek-cek aja. Tapi kalau cewek ini bisa punya kemampuan, terus ada perasaan juga, biasanya secara nggak sengaja tiba-tiba sekelebat muncul gambaran siapa sih si cowoknya deketin saya ini gitu. Tiba-tiba seperti itu. Tapi kalau nggak ada perasaan biasanya nggak muncul gitu, tergantung. Tapi mungkin nggak kalau kita minta bantuan orang lain untuk ngelihatin orang yang kita suka gitu, Ci? Ngelihatnya dalam hal apa nih? Ya dari biasa kan pas live-nya. Biasa orang bisa kan ngelihat ada ilmunya kan, yuk ngelihat dari wajah aja kita udah bisa nilai orang itu seperti apa gitu. Oh, kalau cuma ngelihat wajah itu kan jatuhnya ke psikologis ya, itu bisa ada ilmunya psikologis. Misalnya matanya begini, berarti orangnya begini. Orang hidungnya begini, berarti sifatnya begini. Orang dagunya begini, berarti orangnya begini. Itu ada dalam psikologis. Dan biasa sifat kita itu kelihatan dalam bentuk tubuh kita, biasanya bisa kelihatan. Seperti Oh, I see. jadi nggak perlu dilihat sampai ke past life-nya, sebenarnya nggak perlu ya sampai sedalam itu juga sebenarnya. Tapi lihat karakter dia, bagaimana dia itu juga udah cukup sih. Oh, I see. Oke, nanti aku sampaikan jawabannya ke temen. Lalu, nah ini udah mulai ada lagi kan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mbak, dari Angga Hidayat, Mbak mau tanya, apa orang yang misal melepaskan semua karma baik dan karma buruknya, apa ada kemungkinan mereka bisa lepas dari putaran roda reinkarnasi ini kah? Ya, betul. Jadi sebenarnya kita ini kan masih, kalau dibilang kita masih putu jana lah ya, kita masih orang awam, masih umat biasa, belum mencapai kesucian, apalagi kita juga belum arahat. Kita masih terikat dengan karma baik, karma buruk, karma baik, ini karma baik, ini karma buruk. Kita masih menilai-nilai, ini karma baik, ini karma buruk. Pokoknya musibah itu karma buruk. Terus kalau dapat untung, dapat berkah, itu karma baik namanya. Kita masih menilai, masih ada label di situ. Tapi ketika kita yang sudah
terlepas dari label karma baik, karma buruk, itu adalah orang-orang yang mungkin akan menuju kepada kesucian dan nibbana atau terbebas dari tumimba lahir. Tapi untuk bisa terbebas dari tumimba lahir, bukan saja kita memiliki pengetahuan, oh kita tidak boleh menilai karma baik, karma buruk. Kita tidak lagi bisa boleh melabelkan ini apa. Jadi kan kita makanya kalau dalam meditasi mindfulness, kita mengamati, hanya mengamati tanpa memberikan penilaian atau label. Itulah gunanya. Tapi bukan saja kita seperti itu. Banyak hal supaya kita bisa terbebas dari tumimba lahir ini, kelahiran-kelahiran ini banyak faktor. Jadi nggak hanya punya pengetahuan itu aja, tapi yang harus dibereskan banyak. Kita masih punya kekotoran batin nggak? Kita masih punya sifat dengki, iri hati, terus benci dengan orang nggak gitu. Kalau kita masih punya sifat-sifat yang seperti itu, oh berarti belum, kita masih orang biasa gitu. Walaupun kita sudah tidak lagi menilai-nilai ini karma baik atau karma buruk. Jadi itu ada kemungkinan, tapi kita lihat lagi batin kita seperti apa. Karena untuk bisa mencapai nibbana itu yang terpenting adalah batin, bukan pengetahuan kita yang luar biasa, bukan. Yes, setuju. Terus lagi ini ada dari Sis Sarni Simbolon. Mbak nanya lagi ya, apa alasan jiwa terlahir kembali di alam rendah atau gentayangan? Apa karena kekotoran batin? Iya, saya banyak menemukan kadang-kadang banyak sih, kadang-kadang orang minta tolong liatin dong ini fotonya saudara saya terlahir di alam mana ya gitu kan. Terus kita lihat foto kan kelihatan dari fotonya itu kadang-kadang oh orang ini tuh kayaknya semasa hidup dia kayak masih belum bisa melepaskan sesuatu, kayaknya kemelekatannya masih kuat dengan sesuatu, masih ada khawatir, apakah begitu? Kalau dia jawab begitu, ya ada kemungkinan itu nggak beda-beda jauh ketika meninggal larinya ke alam mana. Nah, jadi ada lagi juga yang minta dilihat fotonya, oh orang ini ketika dilihat dia orangnya pemarah, masih ada dendam, terus apa ya, kemarahannya luar biasa, dikit-dikit suka marah gitu, belum bisa melepaskan. Kurang lebih jatuhnya ke alam mana itu udah bisa kelihatan juga. Jadi orang-orang yang mungkin hanya melekat ya, mungkin melekat dengan rasa melekatnya nggak begitu parah, misalnya melekat dengan kekecewaan, benci sama orang, tapi nggak parah ya, ini dalam taraf nggak parah, tapi ada kemelekatan ke situ, kekecewaan, putus cinta misalnya, itu bisa terlahir di alam hantu gentayangan. Ya, tapi kalau udah yang tarafnya parah banget, apalagi dia pernah membunuh, pernah memecah belah sangga, terus pernah apa ya, melukai orang suci dan lain-lain, apalagi dia pernah membunuh orang tua, ibu, atau dia punya kebencian yang begitu luar biasa, dendam, belum bisa dia lepaskan. Nah, itu alamat orang-orang yang biasanya terjatuh di alam neraka. Neraka itu dalam, dan kita dimensi dengan alam neraka ini agak jauh. Jadi untuk menolong orang-orang yang di alam neraka ini agak sulit biasanya. Bisa, kalau dalam cerita Buddha bisa diselamatkan, tapi bukan orang biasa yang bisa. Jadi benar-benar orang yang menyelamatkan pun mungkin adalah orang yang suci, yang melatih diri. Seperti itu. Jadi agak susah kalau udah sampai jatuh di alam neraka. Kalau di alam hantu gentayangan, mungkin masih bisa menerima pelimpahan jasa, masih bisa menerima cinta kasih, karena dimensi kita berdekatan dengan mereka. Jadi seperti itu ciri-ciri orang yang jatuh ke alam hantu gentayangan atau neraka. Ada lagi satu alam namanya alam asura atau alam jin. Iya. Jin. Nah itu biasanya alam-alam jin ini itu adalah orang-orang sebenarnya yang banyak berbuat baik sebenarnya. Mereka suka berbuat baik, mungkin suka bantu orang ya. Tapi batin mereka ini punya iri hati, punya dengki, punya sifat bersaing. Saya paling hebat, saya lebih hebat daripada dia. Saya punya ilmu paling tinggi daripada dia. Terus saya orang yang paling benar, nggak ada orang yang lebih benar daripada saya. Punya sifat-sifat seperti itu, angkuh, sombong, paling hebat. Dan ketika dia belajar spiritual atau belajar dhamma, bukan benar-benar belajar dhamma atau spiritualnya, tapi dia menimba ilmu hitam. Seperti ilmu magic-magicnya. Seperti misalnya ilmu pesugihan atau ilmu macam ya, atau anak-anak gitu. seperti itulah macam-macam.
dia bukan mempelajari dhamma murninya. Nah, itu bisa terjatuh di alam asura, Oh, alam hantu, bukan hantu itu, tapi alam jin. jin ya, jin. Dan kadang-kadang saya juga ada satu cerita, saya pernah ke Cirebon, ke istana Cirebon ya, waktu itu keratonan Cirebon. Ketika saya di sana, saya lihat-lihat museumnya gitu kan. Terus kayaknya ketika saya berdiam di sana sebentar, itu banyak yang datang. Dan banyak kan itu mereka orang-orang kerajaan di zaman dulu. Dan ternyata masih ada di sana, masih ada di museum itu, masih di keraton itu, masih ada. Tapi mereka ini kayak udah lama sekali meninggal, sudah lama, tapi kayak masih ada tetap di situ. Tapi mereka punya ilmu, mereka punya kekuatan gitu. Tapi mereka baik gitu ya, mereka baik, tapi mereka ini bukan makhluk yang alam atas, bukan alam dewa maksudnya ya. Tapi mereka ini adalah makhluk-makhluk yang di tingkatan asura atau jin itu. Jadi mereka tidak bisa melanjutkan perjalanannya kemana-mana karena susah untuk pelimpahan jasa untuk alam-alam asura juga susah karena mereka kan sombong, mereka merasa lebih hebat, merasa lebih tahu. Jadi untuk menerima masukan orang atau pelimpahan jasa juga agak sulit biasanya untuk alam-alam asura. Jadi seperti itu, kebanyakan beberapa yang saya temui kalau kayak di tempat-tempat gaib-gaib seperti itu, jatuhnya sih banyakan di alam-alam jin seperti itu. Tapi mereka punya sifat yang baik, mereka baik. Tapi hanya itu satu, mereka punya kesombongan dan mereka melekat dengan ilmu mereka. Makanya hati-hati kita kalau belajar dhamma atau spiritual, kita harus memfilter, memilah-milih mana ajaran yang bagus, mana ajaran yang tidak baik untuk saya. Seperti itu, jangan sampai kita melekat dengan kesaktian atau kekuatan. Seperti itu Dewi kurang lebih. Iya. Oke, kemudian dari Ci Lucy Puspitasari, kenapa saya tiap tertidur, bahkan tertidur cuma sekian menit saja, saya selalu bermimpi? Apakah ini ada indikasi? Oh, saya rasa ini masih berkaitan dengan pertanyaan saya yang tadi ya, Ci ya. Jadi nggak selalu ada indikasi kalau mimpi kita itu berhubungan dengan past life ataupun dengan orang-orang lain. Tadi Cik Sari juga udah menjelaskan mengenai macam-macam jenis mimpi tadi. Selalu harus. Iya. Jadi saya next aja ke pertanyaan berikutnya dari Bro Joko di Bekasi. Ci Yanti, saya mau bertanya lagi, apakah Ascended Master juga bisa mengalami lahir kembali? Oke, Ascended Master itu kita bilang mereka itu kayak tingkatan Brahma lah ya, atau para bodhisatta. Seperti itu ya. Nah, itu kalau alam Brahma, itu kan mereka memang usia mereka sangat panjang sekali. Mungkin bumi ini hancur jutaan kali, mereka masih ada di alam itu. Yeah. Jadi, mereka tetap masih bisa terlahir kembali selama belum mereka terlepas dari samsara atau dunia ini. Seperti itu. Jadi, mereka masih, para Brahma itu, atau bodhisatta itu masih bisa terlahir di alam-alam selanjutnya, tergantung karma mereka. Jadi bisa ya jawabannya, tapi umur mereka memang sangat lama, sangat panjang. Setuju. Ini pernah juga dulu dibahas sama Pak Pendi, dan jawabannya sama dengan Cik Sari. Kemudian dari Selvia, Sis Sari tanya lagi ya, mengenai soal mimpi yang Sis Dewi tanya tadi. Saya pernah beberapa kali mimpi, Tante, Oma, tapi dalam mimpi itu kami seperti manusia normal di dunia. Aktivitas seperti biasa. Itu kenapa ya? Padahal saya nggak mikirin mereka. Tapi Tante Omanya udah meninggal belum tadi? Maksudnya, dia mimpi Tante Oma. Iya, nah di sini nggak diterangkan sih, udah meninggal atau belum. Meninggal atau belum? Emang ada perbedaannya, Cik, kalau udah meninggal atau yang belum gitu? Ya, kalau misalnya memang mereka sudah meninggal, terus mimpi masih bersama-sama, itu bisa jadi mereka masih berada di samping jenengan, masih di samping yang bersangkutan, masih bersama menjaga, masih ada khawatir gitu. Takut mungkin cucunya atau saudaranya ini kenapa-napa, masih ada bersama gitu. Oh, udah meninggal katanya? Udah meninggal. Ya sama saya juga sih, papa saya, ibu saya kan juga udah meninggal gitu. Cuman kadang-kadang mereka masih muncul di mimpi saya. Ya saya berpikirnya
nggak mau terlalu worry seperti yang Ci Sari bilang tadi, jadi saya ambil jalan tengah. Mungkin itu seperti bunga tidur gitu. Jadi saya sebelum tidur memang memikirkan mereka, sehingga pada saat saya mimpi masih ketemu mereka. Ya paling saya meditasi pelimpahan jasa gitu sih. Terus sama Dana di melimpahkan jasa kebajikannya untuk mereka gitu. Iya, yang Dewi lakukan sudah sangat benar. Pasti papanya bahagia. Aduh. Terus ini ada dari terakhir ini ya, Ci ya? Dari Iya, Andi. Bagaimana dengan Gruadial Shoal? Mereka ini masuknya ke dalam alam dewa, alam jin, atau alam apa ya, Ci Sari? Dan bagaimana membedakan mereka, Guardian Soul, atau kita, atau istilahnya ketempelan? Oke. Guardian Soul itu biasanya mereka itu kadang-kadang sudah menjaga kita tuh dari kita masih kecil, kadang-kadang entah itu leluhur, entah itu Orang tua ada istilahnya Kakang Among itu, Ci. iya kayak pamamong gitulah ya. Atau bisa makhluk-makhluk yang ada di alam para dewa bisa juga menjaga gitu. Tapi sedikit ya orang-orang yang dilindungi oleh para dewa karena mereka harus punya karma baik yang baik dulu. Kalau orang ini manusia ini punya karma baik yang baik, biasanya mereka akan dilindungi oleh makhluk-makhluk tingkat alam atas, alam bahagia. Tapi kadang-kadang diketemukan juga ada orang-orang yang memiliki guardian soul ya, kita bilangnya kayak pelindung itu dari alam-alam tingkat bawah atau alam asura lagi-lagi ya. Mereka memang punya kekuatan, bisa memberikan kita kesaktian, bisa membuat kita menyembuhkan orang dan lain-lain. Tapi itu mereka dari alam bawah. Di mana alam bawah ini kadang punya hubungan karma sama kita. Mungkin dulu sebagai sahabat atau gimana, punya janji atau gimana, sehingga sekarang di kehidupan sekarang si penjaganya ini yang ada di alam bawah ini ingin sama-sama melakukan perbuatan baik dengan mungkin menyembuhkan orang, dengan membimbing orang, dan lain-lain itu bisa juga. Tapi ada perbedaan. Biasanya orang-orang yang dilindungi oleh makhluk-makhluk alam bawah biasa juga memiliki kecenderungan karakter juga yang tidak baik biasanya. Suka pemarah, terus ada sifat-sifat yang tidak baik lah pokoknya. Dan kayak hawanya juga panas biasanya. Tapi kalau mereka yang dijaga oleh makhluk-makhluk alam atas, itu biasanya mereka punya sifat tentu yang baik, adem, terus juga ya penuh kasih sayang dan lain-lain. Jadi seperti itu, tetap ada bedanya. Dan guardian ini juga nggak perlu kita pedulikan ya, kita akan punya guardian yang dari alam dewa atau mana. Yang penting kita rajin-rajin menanam karma baik aja. Jadi itu seperti datang dan pergi lah ya, kayak temen kalau kita bilang, kayak temen. Saya sendiri juga ada guardian, juga dia kasih pesan ke saya, dia bilang, saya harus belajar menjadi bijaksana, karena ketika saya sudah bijaksana, dia akan pergi. Jadi kayak teman, ketika dia menjaga kita itu, kita sudah menjadi lebih baik, tingkatan kita mungkin sudah meningkat nanti, kita akan dilepas sama dia akan merasa bahagia juga gitu, dia akan nggak khawatir lagi sama kita, akhirnya dia bisa lepasin kita, dan kita mungkin bisa datang guardian yang lain yang lebih upgrade lagi gitu ya, kalau kita main game kan upgrade gitu ya, bisa juga kita udah selesai, jadi kita tinggal diri kita sendiri. Bisa juga, jadi seperti teman datang dan pergi. Yang penting kita harus tetap memikirkan, memupuk karma baik. Kalau kita banyak karma baiknya, yang jaga kita pun juga otomatis yang baik-baik. Intinya seperti itu aja, jadi nggak usah dipusingin. Saya setuju, Ci. Jadi sila kita, terus kemoralan kita, dan juga karma perbuatan yang kita lakukan, itulah penjaga kita sesungguhnya gitu ya. Soalnya juga ada beberapa orang ketika beberapa saat setelah ibu saya meninggal tuh ada beberapa orang yang bilang kalau ibu saya jadi penjaga saya gitu. Cuman kan saya nggak gitu sensitif orangnya, dan pada saat meninggalnya pun Pak Pindi katanya juga bilang biasanya orang yang dulu di wiaranya suka bimbing lagu-lagu Buddhis gitu-gitu nanti terlahir di alam dewa, kamu nggak usah khawatir katanya gitu. Nah setelah saya balik ke Jakarta setelah dari Lampung pun ada beberapa orang yang bilang begitu juga, Ji. Katanya
nyokap lu tuh terlahir jadi dewa, ada di sekeliling lu kok gitu kan. Cuman kan saya nggak gitu sensitif gitu. Jadi seperti yang Cici bilang tadi, yang penting tetap berbuat baik dan itu yang saya lakukan gitu. Iya, betul-betul. Ini masih ada juga pertanyaan Ci. Nambah lagi ya, boleh ya Ci ya? Boleh, Mungkin boleh. kita sampai dengan 16.55 deh. Nama Oke. budaya, Sari, Oh, admin, budaya. teman-teman mau tanya apakah leluhur kita terutama kakek dan nenek kami yang terlihat secara spiritual masih di rumah kami itu tidak terlahir kembali ya? Ya kemungkinan besar seperti itu. Karena kalau dia sudah terlahir lagi, apalagi ke alam yang lebih baik, biasanya dia nggak terlihat lagi di sekitar sini. Atau apalagi dia sudah melanjutkan perjalanannya menjadi manusia, terlahir jadi manusia, tidak terlihat lagi biasanya. Oh. Sering-sering didoakan aja pelimpahan jasa. Atau mungkin sebenarnya itu udah terlahir kembali ya Ci. Mungkin karena masih hubungan karmanya masih terlalu kuat, jadi lahirnya di sekitaran rumah aja dan memiliki bentuk yang sama dengan kehidupan sebagai opa-omanya gitu kali ya. Iya, kita kalau udah meninggal tuh langsung terlahir kembali, betul, entah di alam mana. Alam hantu tayangan itu juga udah terlahir kembali, alam dewa itu juga sudah terlahir kembali namanya, sudah jadi makhluk lain kan. Seperti itu. Iya, betul sih. Mungkin karena masih ada ikatan karma yang kuat, jadi masih di sekitar situ aja gitu ya. Betul. Mungkin masih ada kekhawatiran, masih ingin menjaga, seperti itu. Coba lebih dilihat lagi, mereka sosoknya seperti apa gitu. Mungkin bisa dilihat. Apalagi kalau kita mungkin merasakan mereka ada rasa sedih gitu ya, itu kemungkinan mereka masih di alam yang kurang bahagia. Tapi kalau kita mereka di hati kita kayak Dewi mungkin merasakan bahagia ya, walaupun mama sudah meninggal, tapi dia merasakan. Nah, kalau kita sudah merasa bahagia, sudah ikhlas, biasanya dia sudah terakhir ke alam yang bahagia juga. Jadi kita untuk mengetahui sanak keluarga kita terlahir di alam mana, kita pakai rasa kita. Kita rasanya nih gimana nih sama orang yang sudah meninggal ini, masih ada rasa sedih atau belum. Kadang-kadang juga kalau kita masih ada rasa kemelekatan, belum bisa melepas dengan orang yang sudah meninggal ini, itu akan menghambat jalan mereka juga. Biasanya seperti mereka harus melepas. Oh, pantesan dulu itu saya waktu ibu saya meninggal itu dikasih tahu, Ci, keadaan seperti ini di mana keluarga kita baru-barunya aja meninggal, itu justru kesempatan paling baik kita untuk berbuat baik gitu, untuk bermudita cita gitu. Jadi berdana dan lain sebagainya gitu, katanya nggak menutup kemungkinan mereka yang sudah meninggalkan terlahir kembali di alam rendah yang masih dekat-dekat dengan kita. Jadi ketika mereka melihat kita melakukan kebaikan, mereka berbahagia terus bisa lahir ke alam yang lebih tinggi gitu katanya. Ya Ci ya? Bisa dengan perbuatan baik kita itu bisa mengubah mereka sudah meninggal kok, bisa. Oh gitu. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi Telang, jadi ada pertanyaan yang sebelumnya masih ragu-ragu, sekarang terjawabkan gitu. Kemudian satu lagi ya Ci ya, ini udah 52 nih. Si Sari mau tanya lagi. Menurut perspektif Ci Sari, dalam proses pelimpahan jasa, apakah diterima makhluk bersangkutan atau berbuahnya karma baik di kehidupan lampau makhluk tersebut yang sejenis dengan yang dilimpahkan? Kanan. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Menurut Cik Sari nih, dalam proses pelimpahan jasa, apakah diterima makhluk bersangkutan atau buahnya, maksudnya hasil pelimpahan jasanya mungkin ya, karma baik di kehidupan lampau makhluk tersebut yang sejenis aja yang bisa terima. Nah ini aku mungkin Bro Bambang bisa diperjelas yang sejenis ini maksudnya yang gimana ya? Tapi kalau menurut Cik Sari sendiri, apakah memang yang harus kita tujukan atau makhluk lain yang istilahnya bukan nggak ada kaitannya dengan ikatan karma kita juga bisa terima gitu? Oh, bisa. Jadi gini, kita untuk pelimpahan jasa, itu yang bisa diterima itu oleh biasanya makhluk alam peta atau hantu gentayangan. Itu mereka bisa nerima. Biasanya kalau udah makhluk alam lain, biasanya agak sulit. Tapi biasanya yang bisa menerima pelimpahan jasa kita itu, yang bisa berbahagia, yang bisa terlahir ke alam yang lebih baik itu,
tentu saja adalah mereka yang punya jodoh karma dengan kita. Kalau kita punya jodoh karma dengan mereka, tentu saja mereka ini bisa 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 menerima pelimpahan jasa kita. Makanya kita tidak perlu memaksakan diri untuk melimpahkan jasa. Oh, harus dia terlahir kalamnya lebih baik. Ada kata keharusan gitu ya. Itu tidak baik. Jadi kita ketika melimpahkan jasa kita dengan ikhlas, dengan legowo, nanti siapapun, makhluk apapun yang berjodoh dengan kita pasti akan menerima buahnya. Tapi kalau nggak berjodoh, ya sok mungkin orang lain yang melimpahkan jasa baru berbuah gitu. Jadi nggak harus selalu kita, yang penting kita selalu melakukan kebaikan, buahnya nggak usah dipikirin. Itu akan berbuah sendiri sesuai dengan porsinya alam semesta, seperti itu. Oh, ini ada diperjelas Ci sama beliau, sama Pak Bambang. Maksudnya sewaktu proses pelimpahan jasa, apakah jasa itu benar-benar diterima makhluk tersebut atau jasa yang lain? Hasil buah karma baik yang sejenis dengan yang dilimpahkan saat itu, yang pernah dilakukan almarhum di kehidupan lampau. Oh, Mungkin gini, mungkin ketika anak cucunya melimpahkan jasa kebajikan, sudah habis berdana nih atas nama engkong gitu misalnya ya, terus dia limpahkan jasa buat engkongnya. Itu dia pelimpahan jasa itu adalah maksudnya seperti gini, kita sebagai anak, terus misalnya kita kuliah di luar negeri gitu ya, terus kita telepon mama kita, mama aku udah lulus nih ma, gitu kan. Nah pasti mama kita bahagia kan, menerima kabar baik dari kita. Nah, begitu juga dengan makhluk ini. Dia ketika kita mengabarkan, engkong, aku udah habis berbuat baik nih atas nama engkong, gitu kan. Semoga engkong bahagia. Nah, jasa kebajikan itu adalah dia turut merasakan bahagia dengan kabar baik kita. Itu adalah jasa kebajikan. Nah, jadi ketika engkong ini dapat terkondisikan batinnya menjadi bahagia, ya kan? Kalau kita mama dengar anak kita lulus kan kita bahagia, happy kan? Begitu juga dengan engkong kita, mungkin ketika meninggal dia mendengar kabar baik ini, dia batinnya happy. Nah, batin yang happy ini yang bisa membawa dia melanjutkan ke alam selanjutnya. Jadi seperti itu. Makanya karma itu berhubungan dengan gimana kondisi batin kita. Makanya tadi kan saya juga awal menyebutkan bahwa bagaimana karma kita bisa selesai, yaitu tergantung dari bagaimana batin kita sendiri menghadapi problem itu. Seperti itu. Maka ketika problem bisa kita selesaikan dengan batin kita yang lebih baik, nah itu karma kita nggak selesai. Seperti engkong tadi, karmanya selesai menjadi misalnya makhluk gentayangan, misalnya hantu peta gitu. Dia bisa terlahir kembali menjadi alam lain yang lebih baik. Mungkin manusia atau dewa dan lain-lain. Seperti itu. Oke, terima kasih banget Cisari sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan maaf banget teman-teman, terpaksa waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi buat teman-teman yang belum sempat kebagian, saya minta izin ke Cisari untuk recordnya ini saya edit terus dipublikasi ke YouTube, boleh Ci? Boleh, silakan monggo. Jadi nanti teman-teman yang saat hari ini nggak berkesempatan dengar bisa dengerin di YouTube Bodinya Nayen Official. Iya, dan makanya bagus bisa direkam karena teman-teman yang nggak kebagian atau sibuk pasti butuh sih. Tadi juga ada yang nanya di share nggak di YouTube. Aku bilang aku nggak punya YouTube gitu. Tapi kalau dia nanya ya nanti akan saya kabarkan kabar gembira ini ke dia. Sama Ci, tadi juga pada nanya begitu gitu. Ada disiarkan di tempat lain nggak? Di YouTube gitu katanya. Nggak ada gitu. Terus tadi juga beberapa teman dari Bodinya Nayen nggak bisa masuk karena udah full kan pesertanya sehingga sampai ada yang nitip-nitip pertanyaan. Oke, nanti bisa dilihat di rekamannya. Pokoknya semoga sharing hari ini yang disampaikan dapat membuat kebahagiaan buat kita semua, teman-teman yang tidak menonton, juga semua makhluk yang tidak terlihat. Semoga semuanya hidup berbahagia. Sabe sata bawatu sukata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Dewi untuk kesempatannya, saya kesempatan menabur karma baik dengan sharing dhamma pada sore hari ini di Bodinya Nayen. Thank you, Dewi. Sama-sama, Ci. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Terima kasih, terima kasih Dewi. Terima kasih, Cici. Iya, makasih juga Dewi.